The casting Winners of Legends. Oke, Asep, yes guys, still with me, Rizky Suryadan. Eko Hardian? Sejak kapan nama lo Hardian? Belum oleh. Hardian. Oke. Ganti-ganti nama orang. Guys, sudah gitu. sebenarnya the casting ini kita bukan hanya ngebahas lebih ke otomotif, tapi kita akan ngebahas berbagai macam topik-topik yang hangat. Jadi klasik, nanti kita akan jalan-jalan juga, kita akan bahas ke estetika ruangan, estetika makanan, atau mungkin urban legend sekitar Anda. Dan ini, kenapa kita kembali datang ke Calvin Benz sama Wanan Nui sama Om Ronald ini? Karena ada sesuatu bahan yang sangat menarik buat dan Eko akan bahas, yaitu adalah sebuah alat ciptaan asli 100% karya anak Indonesia yang gue dan Eko tuh ngerasa kayak orang itu perlu tahu ya Pak ya? Banget, ini banget. Tahu banget. Orang tuh perlu tahu bahwa ada satu karya Indonesia yang sangat luar biasa dan uniknya lagi tuh diciptain dengan hasil dengan cara ketidaksengajaan. Oke. Dan kali ini kita akan ngebahas alatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan silakan kepada Om Ronald untuk menjelaskan secara rinci. Ya, sebenarnya sih simpel aja. Ini cuman alat elektrolisa air. Jadi secara dasar, secara teori, air itu rumus kimianya H2O. Kalau kita urai dengan cara elektrolisa, dia akan jadi H dan O. Nah, H dan O itu sifatnya udah bukan cair lagi, udah gas. Sedangkan si H-nya hidrogen itu oktannya 120, itu yang kita fokuskan. Oktan 120 ya untuk gas-gas yang mungkin tahu atau sering lihat di pinggir jalan oktan ada Pertalite, terus ada yang paling tinggi sekarang 98 loh malahan. Paling tinggi itu 98. Shell pun 98. Ini 120 lu bayangin kalau oktan 120 masuk ke mesin motor atau mobil lu kayak gimana bersihnya? Jadi ini fungsinya kita buat sebagai aditif. Oh, aditif. Ya, jadi pendorong ya. Bukan untuk penggerak utamanya untuk dia hidupin mesin, cuman karena oktannya 20 ini kita masukin ke ruang bakar melalui saluran intake, dia akan mix. Seumpama kita mobilnya pakai premium yang oktannya 78. Nah, kita mix dengan yang 120, kita ambil rata-ratanya itu pertama skala. Kalau Lamboy pertama. Jadi otomatis kalau kebiasaan orang dari premium dia ganti ke pertama, orang akan ngerasakan pertama tenaga bertambah, kedua penghematan BBM. Karena apa? Karena oktannya meningkat, pembakaran di ruang mesin itu lebih sempurna. Ya, lebih maksimal, lebih sempurna. Jadi yang kebuang itu sedikit. Nah, sekarang bayangkan kalau dimasukin yang 120. Pembakaran di ruang mesin itu, sekalipun mobil produksi baru, itu tidak akan 100% sempurna. pembakarannya ya? Ya. Paling di 70-an? Iya, 80 maksimal. Nah, yang 20 kemana? 20-nya itu yang dia bilang kebuang. Nah, alat ini cuma membantu memaksimalkan yang 20. Oke. Jadi betul-betul pembakarannya 100% ya? Ya, jadi tidak ada penyetelan apapun, tuning apapun di mesin, hanya kita masukin, kita suntik hidrogennya, hasil elektrolisanya masuk ke intake, dan tujuan utamanya ruang bakar, dia mix sendiri dengan bensin. Jadi otomatis kerja si mesinnya nggak ada yang diubah, sama sekali nggak ada yang diubah. Cuma kasih aja berarti. Ya. Cuman kita masukin ke saluran intake, dan intake itu si mesin sifatnya kan yang ngisap sendiri, vakum. Jadi kita cuma produksi, mesin ngisap sendiri dan dia mix di dalam dan dia bereaksi sendiri. Nah, satu hal yang perlu tahu, biasanya mobil itu akan keluar air di knalpot pada saat pagi kalau kita hidupi. Oh iya. Nah, pada saat temperatur udah panas dia nggak akan keluar. Jangan keluar lagi. Air itu kan biasanya identik dengan pembakarannya sempurna. Nah, sekarang pengalaman saya kalau saya masangin alat ini di mobil-mobil customer, mobil datang udah jalan sekian jauh, otomatis temperaturnya udah tinggi. Kalaupun saya masang alat ini di mobil 1 atau 2 jam, mesin itu tetap masih panas, nggak akan nol temperaturnya. Pada saat kita hidupin, kita aktifin hidrogennya, dia akan keluar air lagi dari knalpot. Itu Menandakan mesinnya kembali dingin ya? ya salah satu bukti bahwa pembakarannya sempurna dan dingin. Orang suka bertanya, kan dengan ledakan hidrogen yang dahsyat itu temperatur tinggi nggak? Ya.
Oke, untuk Anda yang kurang tahu ledakan seperti apa, teman saya, camper saya Akbar sudah merasakan secara langsung ledakannya seperti apa. Jadi, buat Anda yang di rumah, jangan sok-sok mencoba atau meracik sendiri. Bisa menjadi ledakan bagi rumah tangga dan keluarga Anda ya. Ini orang pintar, ada sekolahnya. Bukan asal-asal mencampur ya. Itu yang harus Anda tahu. Jadi, don't try this at home. Jangan sok bikin kayak kopi saset ya. kopi saset lagi lu samain. Ledakan kok ledakan. Pengang tahu. Ini orang yang jago aja pengang. Apalagi yang enggak gitu loh. Oke, kita menjelaskan lebih terperinci. Nah, apa sih latar belakang kenapa sampai bisa ada timbul niat mendapatkan ide unik seperti ini? Oh ya, sebenarnya sih idenya ini saya ada guru lagi, Pak Joko namanya. Waktu itu memang cuman idenya sih iseng aja. Basicnya sebenarnya udah ada sejak lama beredar ini, cuma pengaplikasiannya yang orang belum bisa. Nah, jadi kita uji cobalah, kita buat alatnya. Sebenarnya kenapa alatnya dibuat sesederhana itu? Tujuan awalnya sebenarnya untuk kalangan bawah. Contohnya untuk angkutan umum. Jadi, dengan biaya yang ringan, kita bisa membantu mereka untuk mereka masang alat itu dan mereka dapat manfaat untuk penghematan segala macam lah. Misi-misi mulia. Misi mulia. Pada akhirnya uang dari hasil itu tidak habis ke bahan bakar, habisnya ke istri-istri Anda. Itu dia. Tapi Om, ngomong-ngomong, ini udah paten belum sih? Udah ya, udah dipatenkan langsung ya. Oh iya benar. Zaman sekarang tuh penting tau, Ya, orang itu kadang-kadang terutama ini para teman semua berwaran sih teman-teman guys-guysnya ada casting tuh orangnya sangat menghargai ya, sendiri ya. hak intelektual seseorang ya. Jadi walaupun pengen dipraktekkan, Om Ronald ini orang yang sangat humble, sangat terbuka. Silakan langsung datang ke Calvin Benz. Katanya langsung. Betul, mungkin nanti di layar atau di bawah di kolom ada disertakan nomor telepon beliau atau kontaknya, jadi bisa langsung komunikasi sama Om Ronald. Dan itu yang paling penting, hak paten oke. Jadi kita balik lagi. Guru dari Jogja menemukan ini dan memberitahukan ke Om Ronald fungsi kerja. Jadi kita diajak kerja sama tim itu bertiga, makanya di salah satu brosur lama saya itu udah ada alamat Jogja, Pekalongan, Jakarta. Oh iya. Jadi boleh dibilang kita teamwork. Artinya sebenarnya cuman kita mau membantu golongan ya bawah lah yang saat itu bensin itu naik mencapai 100%. Oh iya. Lipat. 2004. Itu tuh suka muncul dari masalah-masalah yang ada. Iya. Betul. Kayak saya ini masalah saya. Listrik naik 2 kali lipat. Bukannya udah ditangguhin? Ya lu Nggak ada sih, kabar ya? ya lu kaya. Tangguhin lah kita. Biar bisa saja. Oke, Om Ronald, jadi ada 3, Jakarta, Pekalongan, dan Jogja. Itu home base-nya udah lumayan tuh sebenarnya Om ya. Dari Jakarta, Pekalongan, dan Jogja. Bener. Dan kalau kita ngelihat, iya lumayan besar. Terus satu lagi yang mau tanya, tadi kita udah melihat penjelasan Om Ronald nih seperti apa. Nah untuk guest-guest mungkin masih penasaran seperti apakah bentukan dari alat. Ini alatnya apa sih namanya Om? Lihat nih. Multi hidrogen generator. Multi hidrogen generator. Multi hidrogen generator. MHG. Ya, jadi penjelasannya penghemat BBM berbahan dasar air. Ulang. Penghemat BBM berbahan dasar air. Berbahan dasar air. Air loh. Water. Apakah guys tahu? Air itu bisa menghasilkan daya gerak. Air kan hanya bisa menghanyutkan ya. Menenggelamkan, memberikan kesuburan. Ini menggerakkan. Waduh, menghemat ngeri sekali. Oke, guys, kita langsung aja dibonggoin. Ini dia gambarnya. Ya, jadi ini cuman air aki ya. Air aki atau air destilasi. Bisa juga air RO, air tetesan AC, air hujan. Terus kita tambahin katalisnya kalium. Kalau mau dilihat dia mulai bereaksi. Kalium ke airnya bereaksi. Buih-buihnya ini lepas ke permukaan itu jadi hidrogen.
Hidrogennya, hidrogennya ditangkap pakai air sabun. Dan itu ledakan dari hidrogen. Sekarang bayangkan kalau di dalam ruang bakar, ledakannya itu dia akan berubah jadi daya. Itu yang meringankan kerja mesin. Jadi dia menyempurnakan pembakaran yang ada. Nah itulah penyempurnaannya itu yang kita dapat berhemat. Udah lihat lo kan hasil prakarya dari Bapak Ronald. Bahaya. Bahaya. Bahayanya cuman, iya, maksudnya nggak bukan sesuatu. Mungkin gue nggak ngerti sebenarnya, cuman simpel banget cara pembuatannya. Dan bukan barang mahal sebenarnya. Iya. Botol air. Untuk air Betul aja. sangat ekonomis dan kembali ke Bapak Ronald sangat mulia sekali. Oh itu makanya saya dan teman-teman saya di sini saya lagi memperingatkan don't try this at home. Jangan sekali-kali Anda menjadi orang yang betul orang yang paling tahu campuran-campurannya karena bisa meledakkan. Karena udah kejadian dong ya, itu meledak di blok mesin ya? Ya, karena human error. Wow. Nah, sekarang kita udah ngomong segala yang positifnya nih. Karena the casting tuh selalu kita tuh ngomong itu nggak pernah pakai script dan kita pengen tanya apa sih negatifnya, pernah nggak sih nemuin satu hal yang kayak kita di sini jujur-jujuran aja, negatifnya dari barang ini ada nggak sih atau Ada, betul, negatifnya ada. Sebenarnya ini nih reaktor hidrogen atau bisa dibilang bom atom kecil. Jadi kita lihat di wadah kecil dengan busa yang segini aja ledakannya segitu dahsyat. Gimana kalau kita produksi yang banyak, kita tampung di satu tong misalnya, itu kan jadi bom. Iya, sisi jeleknya jadi gimana orang menggunakannya. Kita ambil di sini kan sisi baiknya. Oh iya. Terus aplikasi di mobil pun sisi jeleknya ada kalau terjadi human error. Misalkan pernah ada yang buat alat ini ceritanya duplikasi. Oh iya. Dia beli alat ini tanpa pengalaman, dia buat sendiri dan dia pasang di mobil orang. Nah di bawah botol itu kan saya bikin dua elemen plus dan min. Dan kita connect ke aki. Lalu kita connect ke kunci kontak. Jadi alat ini bekerja kalau kontak ini on. Tapi kemungkinan aja ada kalau min plus ini dia short. Dia short, alat ini akan produksi, dia akan bekerja dan dia akan nyuplai hidrogennya masuk ke dalam ruang mesin intake. Nah, pada saat pagi dia start mobilnya, itu akan terjadi ledakan. Ledakannya dahsyat, ya tergantung volume hidrogen yang udah masuk ke dalam mesin. Kalau untuk yang skala kecil kerusakannya biasanya filter udara robek, cover plate robek. Tapi kalau udah skala besar, blok mesin pun bisa pecah. Tapi tetap positifnya dia tidak akan menjadi ledakan yang keluar api. Suara ya? Ya, dia hanya suara dan dia jadi daya. Jadi seperti yang dipraktekin tadi, kita sundut pakai api, saat meledak apinya mati. Karena itu ada reaksi dari hidrogen sendiri ya? Betul, sifat hidrogen dia akan sifat dasar hidrogen ya, ya. dia udah merubah ledakan itu menjadi daya. Api itu kan cuma pemicu pemantiknya. Kalau dalam mobil kan apinya dari busi. Dari busi. Ya. Saya membayangkan orang itu bangun pagi-pagi, belum ngopi, niatnya ingin mengantar anak sekolah gitu. Iya, oh dia enggak, dia udah hemat nih, merasa hemat. Orangnya so tahu ya kan, mau hemat sedikit gitu bangun, cor, yo, hemat lu nggak dapet, rumah tangga lu hancur, Mobil hancur. Jadi apa yang lo harapkan dari mencuri hak intelektual orang? Makanya sekali lagi kita peringatkan, don't try this at home. Kalaupun guys pengen tahu lebih dalam, pengen ngulik segala macam, menurut orangnya sangat welcome, orangnya sangat terbuka, orangnya nggak pelit ilmu kok, sangat tidak pelit ilmu. So, please, tapi langsung hubungin dengan Om Ronald sendiri. Silakan ya Om ya. Silakan. Untuk prospek ke depan nih, untuk alat ini, apa sih yang Om Ronald harapin? Sebenarnya prospek ke depannya ini lebih bagus dibanding dulu. Ya kalau dulu kan sarananya seperti Facebook dan lain-lain, sekarang serba Medsos lebih betul, medsos semua. Dulu kan nggak ada. Jadi kalau dulu dari mulut ke mulut, kalau sekarang lebih instan. Betul. Kita bisa kenalin alat ini ke guru
otomotif, dan itu responnya biasanya instan. Kita bisa demoin, kalau demo mereka anggap ini Menarik. mereka pasti bereaksi positif. Menurut ada batasan nggak sih mau mobil tahun berapa dan sampai tahun berapa yang bisa memakai? Karena kan kita mobil sekarang apalagi yang pakai CCTV atau kalau kayak Mazda itu ada namanya Skyactiv yang komputerisasi. Betul. Terus atau Toyota sendiri Ya. punya itu ada batasan nggak sih mau mobil? Sebenarnya alat ini lebih bereaksi di mobil-mobil lama yang non komputer. Tapi saya pernah coba waktu itu karena kita ngerjainnya di tahun 2004, di kisaran tahun segitu sampai 2007 kurang lebih ya itu masih oke. Tapi kalau udah yang lebih muda lagi, saya rasa itu nggak akan berfungsi karena mereka udah sistemnya udah komputer dan punya sensor semua. Jadi kalau sensor oksigennya akan ngedetect ini ada zat lain yang masuk yang nggak harus gitu. Nah dia akan ngacau. Biasanya si ECU-nya akan ngeblok. Oh. Jadi ini akan lebih bereaksi di mobil-mobil yang konvensional. Berarti mobil lu kayak Ferrari lu jangan sosok lu pasangin, ya. Ferrari lu nggak usah dipasangin. Mini Cooper lu nggak usah dipasangin. Ferrari. Lu jangan mentang-mentang orang kaya baru, ya. Lu pengen hemat-hematan BBM, semua lu coba-cobain. Ya jangan ya. Cukup mau mobil klasik-klasik lu. Pakai mobil Ferrari itu kan. Masa itu kan komputerisasi, Pak. Dia aja pakai shifting. Nggak usah ya. Ferrari tidak menggunakan shifting. Lu pasang gitu, perintahnya salah. Lu mau maju jadinya mundur. Atau ini Ki, bodi Ferrari, Huh? daleman klasik. Oh, Bisa. ada. 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 Dengan Ferrari, Lambo aja ada. Banyak. Ada. Banyak banget. Yang penting tampilan. Tampilan itu waktu. Di dalam kita ngirit. Teman saya. Modelannya. Modelan. Nyarinya begitu. Betul sekali. Jadi Om, harapan terbesarnya adalah itu ya. Dan sekali lagi guys, pesan kami berdua adalah don't try it at home. Iya. Hubungin Om Donald jika tertarik, dan terutama untuk kalian-kalian komunitas mobil tua atau klasik. Iya, mobil klasik itu sangat membutuhkan. Dan ternyata kita tahu pada tahun berapa mobil itu layak dari gas emisi. Nah ini yang sebelum gua kelupaan nih, sebelum Ya. kita akhiri segmen ini. Waktu itu sekitar 2004-2005 saya pernah diundang satu acara resmi dari Mercedes-Benz di salah satu mall di Jakarta Selatan. Untuk ngisi acara, temanya waktu itu topiknya penghematan BBM. Nah setelah kita teorikan sampai demokan suara ledakannya, sampai ada satu tantangan, berani dites emisi nggak? Oh, daya buang Oke, emisi ya, iya, CO-nya. penting tuh, CO-nya. Oke, jadi mereka nyiapkan satu alat CO dan itu formal resmi dari Mercedes-Benz dengan krunya. Jadi pertama kali ada beberapa mobil udah diinstal alat ini, termasuk mobil saya. Pertama kali yang saya tes mobil saya dulu dengan kondisi mesin yang kurang fit. Jadi boleh dibilang maaf istilahnya udah ngebul. Ya. Nah, pada saat dites pertama tanpa hidrogen itu CO-nya 7. Tinggi sekali tuh. 7 waktu saya tanya itu masuk nggak masuk, nggak lulus. Sedangkan kita standarnya itu 4 kan? Standarnya 4. Hmm. Oke, kita tes ulang lagi, saya aktifkan hidrogennya tercapai 4. Langsung tuh? Langsung, instan. Asapnya semua langsung hilang. Nggak nunggu berapa lama, berapa hari, langsung. Nah, berikutnya untuk mobil-mobil yang kategorinya sehat, dimulai dengan dia tes tanpa hidrogen, CO-nya 2,2, begitu saya aktifkan dia jadi 1. Itu ya itu membuktikan bahwa alat ini sangat ramah lingkungan. Sangat. Itu sangat membantu ya, Iya. ramah lingkungan, membantu orang untuk lebih ekonomis lagi. Kiki setengah ya. Betul. Setengah. Wah, bisa-bisa ini adalah musuh bengkel ini. Kan semakin berkurangnya mobil rusak, semakin kurang penghasilan orang, dan Anda mengganggu penghasilan makan orang. Anda diincar sama pemilik-pemilik bengkel, dibakar bahan Anda. Wah, ini penyebab saya miskin. Saya makannya nambah. Oh iya. Itulah keseimbangan dunia. Anyway, sekali lagi terima kasih banyak Oh, Ronald. siap. Sama-sama. Waktunya luar biasa. Luar biasa Siap. banget. Sangat-sangat ngebantu saya dan Eko juga. Oke, sama-sama.
penonton kita guys dimanapun kalian berada. Dan sekali lagi yang tertarik bisa hubungin di mana Om? Dijelaskan dulu. Di Jalan Kemajuan nomor 62 Petubangan Selatan Ciledug. Nanti kita sertakan alamat lebih detail, nomor telepon Om Renan untuk menghubungi lebih detail. So akhir kata saya Rizky Surya Saya Eko Hardian. dan The Casting Have to Sign Out. Dan kita akan ketemu lagi di segmen yang sangat luar biasa. Stay tune on The Casting Millionaires of Legend.